al-umur allati tata'allaqu bid-din fa innahum kullama khuluquddin jaddaduhu. Beliaulah pentajdid agama ini, yang memperbaharui, memperkokoh agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ulama, para guru, para kiai, para muallim, guru kita semua, wabil khusus para habaib, para tokoh masyarakat, para pejabat baik sipil maupun militer, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur. Malam ini saya bisa bertabarruk ngalap berkah di haulnya seorang ulama yang dari dulu saya kenal melalui kisah-kisahnya dan cerita banyak orang, baik itu di Cirebon maupun di Betawi, di Jakarta. Seorang ulama besar yang dijuluki Macan Betawi. Jadi Macan Betawi yang asli itu sebenarnya di sini. Almarhum al-maghfurlah Kiai Hasbiallah dan para putranya. Kalau di TV, di sinetron kan si Ronda Macan Betawi katanya. Si Ronda tuh siapa tuh, nggak ada yang kenal tuh. Kalau macan-macan Betawi itu aslinya ulama, para kiai, para muallim, itu macan Betawi. Kalau nggak ada beliau-beliau, Betawi jadi apa? Jakarta jadi apa? Sampai saat sekarang ini alhamdulillah, berkat para ulama, berkat para kiai seperti beliau, Jakarta masih eksis dengan keagamaannya, dengan keislamannya, dengan taklimnya. Primordial Jakarta dari dulu sampai sekarang masih ada, masih eksis, alhamdulillah. Ini berkat kiai, berkat ulama. Kalau nggak ada kiai, nggak ada ulama, kurang tahu Jakarta jadi apa. Karena Jakarta itu pusat kotanya Indonesia. Nggak ada di Indonesia kota yang paling rame, paling heterogen, paling plural dibanding Jakarta ini. Kalau tidak dibentengi oleh para ulama, para kiai, para guru, para muallim, wallahu a'lam bishawab, ini jadinya apa Jakarta ini. Sampai sekarang alhamdulillah di Jakarta masih ada haul, masih ada maulid, masih ada zikir, masih pengajian-pengajian di mana-mana. Malah tambah syiar, tambah semangat, alhamdulillah. Ini berkat para ulama. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Kalau seandainya tidak ada ulama, maka niscaya manusia bagaikan hewan.
Kalau nggak ada ulama jadi hewan ini Jakarta. Kota hewan bukan kota manusia ini. Artinya yang bisa memanusiakan manusia itu hanya ulama. Yang bisa memanusiakan manusia secara hakiki itu ulama, para muallim, para guru. Oleh karena itu hadirin hadirat, guru-guru kita itu semua orang terbaik, best of the best. Manusia terbaik adalah guru kita semua, guru agama. Saya ingat sebuah hadis riwayatnya Imam Abu Sawra At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kitab itu menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah. Itu dibuka hadisnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi wa khairu man yamshi ala wajhil ard al muallimun fa innahum kullama khuluqud din jaddaduhu atuhum wa la tastajiruhum fa innahu idza qala li sabiyyi qul bismillahirrahmanirrahim kataballahu alaihi wa ala sabiyyi wa ala walidayhi baru'atan minan nar. Yang menyelamatkan kita dari neraka adalah para guru. Memang miftahul jannah la ilaha illallah. Kita kenal la ilaha illallah itu dari para guru. La ilaha illallah dan maknanya la ilaha illallah dari para guru. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah ini, al muallimun, adalah orang-orang yang mengajar agama. Fa innahum idza khulquddin, karena mereka ketika agama ini rapuh, jaddaduhu, mereka lah yang memperkuat agama itu. Jadi yang memperkuat agama itu bukan politik, bukan duit, bukan harta benda kekayaan, bukan, tapi para guru-guru kita semua yang berkaitan dengan ajaran agama. Al-umur allati tata'allaqu bid-din fa innahum kullama khuluquddin jaddaduhu, beliaulah pentajdid, tajdid agama ini, yang memperbaharui, memperkokoh agama itu. Fa innahum idza qala lis-sabi, karena mereka apabila mengatakan sama anak didiknya, anak muridnya, qul bismillahirrahmanirrahim, ayo katakan bismillahirrahmanirrahim, kataballahu, maka Allah akan mencatatnya dia dan pada anak itu serta kedua orang anak itu, kedua orang tua anak itu, baru'atan minan nar, bebas dari neraka. Jadi di antara hikmah, di antara faidah sekolah, madrasah, majelis taklim, ngaji, pondok pesantren itu, yang selamat dari neraka bukan hanya gurunya saja, tapi guru juga, murid juga, kedua orang tua juga ikut selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya orang belajar di madrasah, orang belajar di pondok pesantren, ngaji di majelis taklim, nggak ada ruginya, pasti untung terus, pasti barokah terus. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingat dari almarhum al-maghfurlah, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal majlis al-mubarak ya habibana Habib Hud Al-Latas. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Masya Allah, ketemu lagi. Belum lama ketemu. Fadal ya Habib, tafadhal. Saya terima kasih sekali kepada beliau. Waktu kitab Hasyiah Bughyatul Mustarsyidin itu belum dicetak, masih ditulisan tangan, belum ada di toko, saya dikasih hadiah dari beliau. Dapat hadiah beliau Hasyiah kitab Bughyatul Mustarsyidin 4 jilid itu, tulisan tangan Mas.
Subhanallah, belum ada di toko. Kitabnya masih ngumpet, beliau udah punya. Luar biasa. Terima kasih Habib, jazakumullah khairul jaza. Saya teringat kisah almarhum almarhumlah walidi bapak saya, juga pamannya ibu Kiai Nahduddin bin Kiai Abbas, tentang almarhumlah Kiai Hasbiallah ini. Kurang lebihnya begini diantaranya kisahnya, kalau nggak diceritakan sayang-sayang. Waktu beliau belajar di Buntet itu beliau udah alim. Kiai Hasbiallah sudah alim itu, sudah jadi muallim, sudah banyak muridnya, mondok di Buntet. Kurang tahu itu mondok di Buntet ngumpet apa gimana ya? Kayaknya ngumpet kayaknya. Sebab beliau sekurun dengan Kiai Nur Ali itu. Kiai Haji Nur Ali juga di Buntet sama. Cuma kalau Kiai Nur Ali sebentar, Kiai Hasbiallah lama nih, lama itu. Jadi beliau lebih lama dari Kiai Nur Ali. Kalau Kiai Nur Ali memang sengajanya ngumpet tadinya itu. Di sini dikejar-kejar Belanda, beliau diburu mau dibunuh kan, ngumpet Cirebon, lari ke Cirebon, di Buntet ngumpet itu. Ya kurang lebih juga mungkin ya. Al-Mafur al-Muflah Kiai Hasbiallah udah banyak ilmu, di Jakarta juga banyak ulama, banyak kiai. Di Buntet aja di Cirebon sekalian ngumpet biar aman, katanya begitu. Ya ternyata beliau di sana itu bukan hanya sekedar menuntut ilmu, bukan hanya sekedar ngaji, tapi di sana juga perang juga sama. Akhirnya di Jakarta perang, di Cirebon pun perang juga, sana di sana sini perang juga. Pada zamannya beliau dengan Kiai Nur Ali di Buntet tuh, para ulama dan kiai melawan penjajah Belanda itu enggak dari pesantren melawannya itu. Jadi gerilya sistemnya itu. Kalau melawannya dari pesantren secara rasional hancur untuk pesantren, dibombardir. Kalau perang melawan penjajah Belanda dari gunung, lari ke gunung, kemudian di pinggir laut, di hutan, itu perangnya itu. Nanti kalau di pondok pesantren biasa ngaji seperti biasa, ada Belanda datang, welcome, welcome, seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi dari hutan, dari gunung, dari apa. Waktu itu para ulama, para santri di Buntet pesantren itu pernah ketika serangan umum di Jogja 17 hari 17 malam jalan kaki dari Cirebon ke Jogja, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, mampir di pesantrennya Al-Maghfurullah Mbah Muntaha itu, di Wonosobo, di situ sampai sebulan itu. Istirahatnya di situ. Terus di Tasik pernah itu, para kiai, para ulama Buntet dengan para santrinya pada saat zamannya beliau ini, itu di dalam hutan 4 bulan 5 bulan tuh, masuk ke dalam hutan nggak keluar, sambil gerilya itu, dibombardir dari atas, dari pesawat dibom, dari darat di meriam, di tank baja itu pakai kanan juga, selama 4 bulan berperang itu dengan Belanda. Pernah sampai 4 hari 4 malam nggak berhenti peluru nih, dari atas dihujani bom, dari daratan luar biasa itu, nggak berhenti 3-4 hari 4 malam. Itu kata saksi sejarah yang cerita sama saya, kalau tiarap itu 4 hari 4 malam tiarap aja itu nggak bisa bangun, kalau bangun kepalanya hilang kali ini secara rasional. Kalau bom jatuh itu mentalnya sampai 5 meter 6 meter ke atas, membang, dibombardir luar biasa. Para ulama, para kiai. Jadi memang yang berjuang dulu melawan penjajah itu ulama, kiai, santri. Kalau bukan beliau siapa? Yang lain sudah pada berteman dengan Belanda semua, jadi kaki tangannya Belanda semua. Kalau bukan ulama, para santri, para kaum muslimin, siapa yang berperang dengan Belanda itu? Enggak ada. Bahkan orang Islamnya sendiri ada yang berkomplot dengan Belanda. Sehingga kalau yang bukan pahlawan itu ulama, siapa yang jadi pahlawan?
Itu kembali kepada hadis tadi itu tadi. Khairun nas wa khairu may yamshi ala wajhil ard al muallimun fa innahum kullama khulqud din jaddaduhu. Tajdiduddin bil jihad, memperkokoh agama dengan cara jihad fi sabilillah pada zamannya itu. Itu zaman Belanda, zaman revolusi fisik. Kalau sekarang Belandanya udah nggak ada, jihadnya yang paling bagus ya cari ilmu dong. Tolabul ilmi, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Alhamdulillah, saya sering membantu Instagramnya beliau, Habib Hud Alatas, yang isinya banyak syarat dengan ilmu itu. YouTube juga, Instagramnya. Dan ulama-ulama semacam beliau itu yang sangat dirindukan, sangat membuat aman, tentram, adem ayem masyarakat, sehingga menumbuhkan Islam, ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Dari ukhuwah Islamiyah ini sudah pasti akan terjalin ukhuwah watoniyah. Nah terakhir ya ukhuwah basyariah sudah tentu kan, sudah sebetulnya itu sudah include, sudah termasuk ukhuwah Islamiyah, sudah pasti ukhuwah basyariah nantinya itu. Memanusiakan manusia itu tadi dikatakan laulal ulama lasoron nasu kal bahaim. Kalau seandainya nggak ada para ulama, tentu manusia seperti hewan. Jadi yang memanusiakan manusia itu hanya ulama dan murid-murid para ulama, itu yang memanusiakan manusia. Ajaran dari itu maksudnya seharusnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama seperti Al-Maghfurlah Ki Hasbi Allah ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari mulai revolusi fisik zaman Belanda dulu. Ini yang namanya Jakarta, Masya Allah udah kenyang dengan namanya perang itu. Dari yang pertama dijajah itu kan Jakarta dulu di Indonesia itu. Zamannya VOC zamannya Sunan Gunung Jati. Maulana Syarif Hidayatullah berperang dengan VOC, kalah VOC. Pada saat itu Jakarta dibantu berbagai macam kerajaan yang ada di Jawa itu, seperti kerajaan Cirebon, Banten dan Palembang, juga dibantu oleh kerajaan Demak. Pimpinan Sultan Trenggono, di Jakartanya ada Fatahillah, ada Pangeran Jayakarta. Alhamdulillah menang, maka dikatakan Jakarta artinya kota kemenangan. Setelah VOC hengkang lari ke sana ke Timor Leste, kemudian ada yang sebagian di Maluku, datanglah biangnya datang Belanda. Belanda kalah, biangnya datang juga ketika terjadi meletus peristiwa 10 November itu. Inggris dan pasukan Itali, juga pasukan Gurkha yang belum pernah terkalahkan di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan Inggris, Italia gabungan itu. Dengan pasukan elit, pasukan Gurkha di 10 November itu tidak ada. Di dunia ini nggak ada, tapi di 10 November bangsa Indonesia bisa mengalahkan mereka. Mereka pulang ke negeri mereka dalam keadaan malu, tidak bisa merebut kota Surabaya. Jadi walhasil baik Jakarta maupun Surabaya pada saat itu tidak jatuh ke tangan penjajah berkat perjuangan para ulama dan para murid-murid para santri ulama itu. Alhamdulillah sampai sekarang itu masanya sudah berlalu. Para kiai, para santri setelah berjuang mengorbankan harta, nyawa dan segalanya, selesai pulang lagi ke pesantren dan mendirikan madrasah. Enggak lalu pengen jabatan, tidak. Enggak ada ulama zaman dulu, ya zaman sekarang insya Allah masih menteladani, insya Allah. Enggak ada yang pengen jabatan, enggak ada. Artinya kalau tidak diminta ya enggak cari, kalau diminta, kalau selagi mampu siap untuk diserai jabatan.
selagi mampu siap untuk serai jabatan. Kalau nggak diminta, nggak mencari-cari, terserah. Itu diantara karakter para ulama diantaranya. Bahkan tidak sedikit ulama yang diminta pun tidak mau, menolak jabatan, karena ada urusan yang lebih penting daripada jabatan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah ini saya niatnya dari Buntet, nggak niat apa-apa, niat tabarruk ngalap berkah di hallnya guru kita semua, almarhum al-maghfurlah Kiai Hasbiallah. Waktu itu di Cirebon di Buntet pesantren, zaman beliau banyak jadi ulama terkenal semua. Beliau pada saat itu di Buntet sekolah di Madrasah Al-Watoniyah, Gus. Di Buntet ada Al-Madrasah Al-Watoniyah dulu ya. Yang pertama dibangun oleh buyut saya Kiai Haji Muhammad Abbas, itu Al-Madrasah Al-Watoniyah namanya. Itu sekolahnya 6 kelas. Waktu itu di Cirebon sebagian besar ulama masih mengharamkan sekolah. Sekolah hukumnya gimana? Haram. Sebab kenapa? Tasabbuh bil kufar. Seperti orang kafir. Orang kafir mendirikan sekolah, orang Islam nggak boleh sekolah. Itu di Buntet, buyut saya mendirikan sekolah madrasah namanya Al-Madrasah Al-Watoniyah. Tapi isinya ngaji. Sekolah pun isinya ngaji, bangunannya aja sekolah. Isinya ngaji. Sudah ada bangkunya, sudah ada papan tulisnya itu. Kurang lebih tahun 1920. 1920 di Cirebon belum ada pesantren yang ada madrasahnya, sekolahnya belum ada. Bahkan pada saat itu kata guru saya almarhum al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair, beliau cerita sama guru saya itu, di Buntet pada saat itu Al-Madrasah Al-Watoniyah sudah ada bangku, sudah ada papan tulis, yang pada saat itu masih diharamkan di pondok-pondok sekitar. Hukumnya papan tulis haram, bangku di sekolah juga haram. Kalau ngaji ya halako aja, halako. Sistemnya sistem halako, Sorogan, Bandungan gitu. Itu diantara jebolannya itu adalah Kiai Hasbiallah yang luar biasa. Pada saat itu kelas 3 Madrasah Al-Watoniyah sudah harus hafal Nazm Alfiyah 1000 bait. Itu kelas 3-nya. Kelas 4-nya kata beberapa kiai yang jebolan di situ cerita menggunakan ilmu alat seperti kitab Muhdil Labib karangannya Imam Ibnu Hisham Al-Ansori, sehingga jebolan 6 tahun Madrasah Al-Watoniyah pulang pada mendirikan pesantren. Sebagian besar juga mendirikan Madrasah Al-Watoniyah juga sama. Pokoknya Al-Madrasah, mendirikan madrasah. Lah ini kebetulan di sini namanya Al-Madrasah Al-Watoniyah, sama seragam dengan yang di sono. Alhamdulillah barokah. Karena qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Merembet keberkahannya itu merembet. Dari madrasah satu ke madrasah yang lain terus estafet itu menunjukkan kemanfaatan dan keberkahan. Menunjukkan kemanfaatan dan keberkahan. Kalau yang barokah pasti merembet, pasti menjalar dan pasti tahan lama. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada zaman beliau seperti dari Jakarta yang lama itu memang Kiai Hasbiallah itu mondok, Kiai Nur Ali, kemudian Kiai Syahadatullah, kemudian dari Bantennya Abuya Dimyati, cuma nggak lama, mungkin setahunan ya. Terus dari Garutnya sebelumnya seniornya itu Mama Gentur, Ajengan Gentur. Kemudian dari Tasiknya Kiai Ruhyat, pendiri pesantren Cipasung, juga Kiai Ajengan Manonjaya itu Kiai Khair Afandi. Itu zamannya Kiai Khair Afandi, kemudian zamannya Kiai Ruhyat, zamannya sebelum Abu Yadimyati itu Kiai Hasbiallah. Setelah Kiai Hasbiallah kemudian seperti Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Husain, pendiri IIQ Institut Ilmu Quran Jakarta.
Kemudian LPTIQ juga itu waktu di Buntet termasuk di bawah Kiai Hasbi Allah itu, dan pernah mengaji kepada beliau waktu di sana itu. Karena lebih sepuh, lebih senior Kiai Hasbi Allah. Itu angkatan sesudahnya itu. Saya ingat hadirin hadirat, pamannya ibu saya yang bernama almarhum Al-Mafurullah Kiai Nahduddin. Beliau itu setelah selesai SMP di Cirebon melanjutkan semea di Jakarta di sini. Setelah melanjutkan semea di Jakarta, meskipun sekolahnya semea, tapi tiap hari beliau ngaji di sini. Di Jakarta ngaji, cari-cari ulama Jakarta. Wabil khusus Kiai Hasbi Allah itu tiap malam datang ke sini ngaji sama beliau, dan ngajinya ngobrol katanya. Ngajinya tuh ngobrol karena mau pakai kitab apa, udah bosen baca kitab, ngobrol aja kan tiap malam. Akhirnya itu yang mengilhami pamannya ibu saya, kemudian berangkat ke Mekah. Di Mekah belajar sama diantaranya sama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, juga Syekh Dahlan As-Surbawi. Dari situ kemudian beliau ke Mesir sebentar, kemudian betah di London di Inggris lebih dari 50 tahun. Sampai wafat di Inggris, tapi alhamdulillah jenazahnya dibawa ke Buntet. Prosesnya 5 hari itu. Setelah meninggal baru 5 hari baru nyampe di Buntet. Itu paman ibu bungsunya, anak bungsu Kiai Haji Muhammad Abbas itu. Pernah ngaji di sini di Al-Watoniyah di sini. Dulu waktu sekolah di Semea. Sebulan Al-Watoniyah. Jadi mudah-mudahan Al-Watoniyah selalu syiar, selalu barokah, selalu berkibar semua. Ya, jangan lupa solawat-solawatnya yang bagus-bagus dipilih buat murid-muridnya nih Gus. Jangan buat Gus Lukman aja disimpan, murid-muridnya nggak dikasih. Amalan-amalan yang bagus-bagusnya sebarin. Seperti solawat Fatih tuh. Ini solawatnya Kiai Buntet, ulama Buntet pasti tahu dah solawat Fatih. Li Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani Qaddasallahu sirrul aziz. Allahumma, mangga semua yang hadir di sini, hadirin hadirat semua yang di depan saya. Kalau kiai sudah pasti sudah punya kiai sih. Kiai habaib sudah dari duluan beliau dari saya itu. Para hadirin yang belum mengamalkan salat Fatih, mangga saya ijazahkan salawat Fatih. Kama ajazani biha syuyukhuna. Baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu salat Fatih diamalkan. Satu kali baca salat Fatih bobotnya sama dengan 600.000 salawat biasa. Salawat biasa 600.000 salat biasa. Yang kuat baca 600.000 salat biasa silahkan sampai berbusa mulutnya, nggak bakalan bisa. Nggak percaya deh. Barang siapa yang baca salat Fatih tiap malam satu kali tidak akan masuk neraka. Insya Allah dia min ahlil jannah. Itu di antara hikmahnya. Dan membaca salat Fatih satu kali lebih afdol dibanding dalailul khairat. Menghatamkan dalailul khairat. Meskipun fadilahnya memang beda-beda. Juga itu solawatnya diajarin, solawatnya di Jakarta itu. Solawat yang bagus-bagus, pilihan-pilihan diajarin. Karena solawat yang pilihan itu ada di sebelah kanan Rasulullah. Solawat semuanya ditampung Rasulullah. Yang pilihan ditaruh di sebelah kanan. Ada orang tanya, ya Rasulullah kalau solawat Fatih tempatnya di mana? Di sini kata Rasulullah. Mahkota. Jadi tajus solawat. Dan solawat Fatih itu sudah dari zamannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu sudah ada. Zamannya para ulama salaf sudah ada. Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hasani sekedar melanjutkan dan mengupgrade saja, juga mentakkidi saja.
dan menyebarkan saja. Dari dulu sudah ada. Juga sholawat yang bagus lagi seperti sholawat istirham. Itu sholawat istirham, sholawat yang luar biasa itu. Ada yang sebelah kanan ditaruhnya atau Rasulullah, ada yang taruh di atas tajuk sholawat. Kalau sholawat istirham tempatnya di sini, di tengah-tengah, di hati di sini. Itu juga harus disebarkan. Sholawat-sholawat yang bagus-bagus disebarkan. Karena dengan sholawat kita akan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Dengan sholawat kita akan mendapat syafaat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat kita bisa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itrahnya, wa itratuhu at-tahirah. Itrah itu keturunan Rasulullah yang membawa ilmu. Wirasahnya Rasulullah itu ada dua. Ada wirasatud din, itu dibawa oleh para ulama membawa nurnya Nabi Muhammad. Ada wirasa itu tadi, wirasatun nasab yang membawa nurnya Nabi Muhammad juga sama. Dua track ini harus tidak boleh ditinggalkan oleh kita semua untuk hidup di dunia supaya bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mangga salat Fatihnya dibaca satu kali lagi bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terima kasih. Beliau Sayyidi Ahmad At-Tijani mengatakan di antara pahalanya sholat Fatih itu seperti pahala tasbihnya orang sedunia dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa saya aturkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak lain dan tidak lebih, saya datang ke sini sekedar bertabarruk ngalap berkah sama haulnya ulama besar, ulama Betawi, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Hasbi Allah dan anak cucunya, putra-putranya semua, anak cucunya. Dan juga turut mendoakan semoga Al-Watoniyah semakin syiar, semakin barokah, semakin berkembang dan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza fajazakumullah khairul jazaa ala ihtimamikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.